Assalamualaikum ayyuhal hadiruna nasara bikum illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin rahimakumullah. Pada umumnya, ada 3 konsep perekonomian untuk mengentaskan kemiskinan. Pertama, komunis dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Kedua, kapitalisme dengan prinsip yang menitik beratkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Akibatnya lahir the rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketiga, muncul konsep Islam dengan unsur keseimbangan dalam pemberdayaan, tapi dirasakan pula oleh kaum du'afa. Prinsip tersebut hadirin diantaranya diaplikasikan dengan pelaksanaan zakat. Karena itulah saya akan membawakan sebuah dakwah dengan judul Zakat, Wasilah untuk Kesejahteraan Umat. Dengan landasan Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqah, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Mari kita tinjau ayat ini lebih dalam. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang wujud taubat dan ketaatan. Di antaranya dengan menunaikan zakat. Hadirin, kalimat khuz min amwalihim. Kalau kita kaji lebih dalam, di dalam kalimat khuz tersebut menunjukkan sigat amr yang mengisyaratkan agar dibentuknya lembaga pengelola zakat yang profesional dan proporsional. Kenapa demikian? Pertama, karena sadar membayar zakat itu hanya sedikit. Kedua, mengisyaratkan agar amilin memiliki manajemen yang bagus. Masa Orde Baru terbukti karena amilin yang tidak profesional. Akibatnya, zakat bukan mensejahterakan rakyat, tetapi zakat menjadi jaket. Betul hadirin? Lalu, apa hikmah zakat bagi seorang muzaki? Ayat tadi menjelaskan. Pertama, tathir, membersihkan harta dari hak-hak fakir miskin. Kedua, tazkiyah, membersihkan diri dari penyakit rakus, tamak, dan serakah. Sebab apabila manusia dilanda penyakit tersebut, maka akan lahir hartawan berjiwa korun, pengusaha bermental salaba, penguasa berotak Fir'aun. Fungsinya bukan sebagai pelindung rakyat, tetapi pemeras, penindas, bahkan perampas hak-hak rakyat. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun muhlikatun syuha muta'un, wa hawa mutaba'un, wa ijalu mar'i binafsih." 3 hal yang dapat merusak kehidupan manusia, yaitu nafsu yang dituruti, kikir yang diikuti, serta merasa benar dengan pendapat sendiri. Hadirin, fungsi yang ketiga yaitu taskin. Maksudnya adalah dengan zakat, wakaf, dan infak. Jiwa akan tenang, hati pun senang. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu hadirin, zakat, wakaf, dan infak harus kita aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Badan Pusat Statistik pada bulan Maret tahun 2023 melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36%. Belum lagi masuknya tenaga kerja asing, maraknya korban PHK, sulitnya mencari lapangan kerja. Akibatnya kemiskinan semakin membengkak. Na'udzubillahi min
zalik. Hadirin, dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada 3 hal yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan kewajiban zakat. Pertama, kita harus mengeluarkan zakat dan memasyarakatkan gerakan sadar zakat. Kedua, kita harus membentuk lembaga zakat yang profesional. Ketiga, kita harus memberdayakan zakat untuk membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu hadirin, mari kita sambut baik usaha pemerintah yang telah berhasil membuat lembaga Badan Amil Zakat. Masya Allah. Akhirnya, saya Ingrid Amanda mohon undur diri. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kusangka bulan purnama di barat, ternyata bintang tak timbul jua. Mari kita berzakat agar Allah meridhoi kita. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.